Menyambung tema dialog kita, hutan hilang banjir menerjang sebagai sebuah dugaan bahwa kerusakan alam memicu bencana-bencana alam yang terjadi ketika musim penghujan seperti saat ini di Indonesia. Masih bersama Kang Deddy Mulyadi dari Komisi 4 DPR RI dan juga Mas Edo Rahman dari Walhi. Mas Edo, berikan deh pemahaman ke saya dan juga pemirsa Sapa Indonesia dalam informasi-informasi di berita online begitu. Di Kalimantan itu penyusutan cukup besar. Hutan menjadi pertambangan, saya kebayang kalau pertambangan kan memang agak gundul gitu ya. Tapi hutan menjadi perkebunan dalam bayangan saya, pemahaman awam, kan masih ada pohon-pohonnya kalau perkebunan. Tapi ternyata itu juga berpengaruh terhadap alam untuk menahan curah hujan dan lain-lain. Memang begitu? Apa yang terjadi itu dalam perkebunan, Mas Edo? Ya, betul ada pohon-pohonnya, tapi itu monokultur, Mas Bayu ya. Jadi kupikir kalau yang namanya hutan itu kan itu adalah ekosistem dengan ya tentu dengan beraneka ragam flora dan fauna. Ya. Bukan monokultur gitu ya. Nah, jadi begini. Kalau kemudian sampai hari ini kita masih selalu mengkampanyekan gitu bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia dan kemudian hutan itu memberikan keseimbangan terhadap kehidupan bumi ini gitu ya. Nah, kalau kemudian ekosistem hutan semakin hari semakin menurun, nah, kupikir artinya keseimbangan kehidupan di bumi ini kan itu terganggu. Nah, ini juga bukan hanya berdampak kepada kehidupan ini berdampak juga kepada bagaimana cuaca iklim di sekitar kita gitu ya. Dan ya kenapa kemudian hari ini ada yang namanya pemanasan global, terus kemudian itu adalah menghasilkan dampak perubahan iklim gitu. Nah, hari ini misalnya kalau pemerintah menyebutnya anomali cuaca, kami menyebutnya itu adalah krisis iklim. Ya karena ini tidak bisa kita pungkiri bahwa ulah manusia juga itu mempengaruhi. Di muka bumi, ulah manusia di muka bumi itu mempengaruhi. Nah, kita ambil konteks Indonesia misalnya. Ya harusnya kalau kemudian hari ini kita sudah mengetahui, kita sudah faktanya bahwa hutan kita semakin kritis, ya harusnya kan ya kita lindungi, kita jaga yang tersisa dan kemudian yang lainnya ya kita selamatkan gitu. Kalau hari ini misalnya hutan-hutan yang masih ada dan kemudian itu berada di dalam sebuah izin konsesi misalnya ya harusnya kita evaluasi dan kita selamatkan. Dari itu yang saya bilang tadi, kalau kemudian kita masih kita masih menganggap bahwa hutan itu memberikan dukungan kehidupan kepada kita, ya harusnya kita selamatkan begitu, Mas Bayu gitu. Dimengerti. Kang Deddy, penyusutan hutan yang sebetulnya sebenarnya kalau kita rawat hutan ini, dalam konteks ini adalah misalnya Kalimantan Selatan, karena kita memiliki datanya sama-sama beredar di media di mana-mana begitu, penyusutannya kan memang cukup besar ya, hutannya hilang gitu, jadi perkebunan, jadi pertambangan dan lain-lain gitu. Nah, mengapa ini seperti kalau dengan segala respek saya bahwa pemerintah pusat dalam hal ini KLHK, seperti Pak Kaliansah tadi di bagian pertama mengatakan, sebetulnya sudah ada tata ruangnya, di sini nggak boleh, di situ nggak boleh. Tapi kadang-kadang kan bisa jadi begitu, itu jebol gitu, nggak ketahuan. Udah jadi perkebunan, lama lagi kita ingin mereboisasinya dan lain-lain misalnya, sudah terlanjur gitu. Otoritas izin ini selalu kita dengar, bolong terus, kacau terus. Seperti nggak bisa diperbaiki. Kenapa sih Kang Deddy ini? Kenapa semua orang seperti cuek bebek sama alam padahal ini melindungi kita? Kenapa Kang Deddy? Yang pertama memang kita harus memahami saat ini jujur ya bahwa jarang di antara para pemimpin yang muncul di berbagai daerah itu yang memiliki komitmen terhadap alam dengan kuat. Seiring dengan perjalanan demokrasi, apalagi di daerah-daerah luar Jawa, para pemimpin yang hasil kontestasi pemilihan kepala daerah itu kan rata-rata memiliki hubungan pamit. Kita kalau pilkada jarang dengar di pilkada kampanyenya itu saya akan lindungi hutan gitu, jarang jadi, ya. Gini bukan hanya persoalan melindungi hutan, baik di antara para pemimpin yang muncul hasil pemilu itu yang memiliki hubungan konektivitas kekerabatan dengan para penambang dan itu kebun gitu loh. Kemarin saya sampaikan bahwa semua di saat biar kita memberikan pengawasan izinnya juga lebih kuat. Kalau dibanding hari ini kan kita tersebar dari seluruh daerah
sangat sulit untuk melakukan pengawasan. Yang kedua adalah kita memahami bahwa kebijakan penegakan hukum di sektor kehutanan dan sektor pertambangan agak rendah, gitu loh. Jadi kerusakan lingkungan itu orang tidak begitu respect. Jujur saja pada aspek media misalnya, isu-isu alam, isu-isu lingkungan tuh agak sulit sambutan dari para pembacanya. Beda dengan isu-isu lain yang lebih kuat, isu-isu politik, isu-isu lain. Saya waktu di Komisi 4 yang pertama saja mengalami kesulitan ketika mengangkat isu lingkungan, harus berulang-ulang, harus cari cara bahasa yang kira-kira bisa dibaca. Nah ini menjadi faktor, memang hampir hanya para pengambil keputusan, masyarakat di kita juga cuek terhadap lingkungan. Dari mulai cara buang sampah, emisi penggunaan kendaraan, nebang pohon, rumah semuanya di beton. Ini kan problem Indonesia itu sudah hutannya menyusut, kemudian tata ruangnya semuanya berbasis beton, kemudian seolah-olah air tidak lagi ada ruang untuk berlari. Kemudian yang berikutnya adalah setiap rapat dengan Kementerian Lingkungan itu selalu saya sampaikan kepada Bu Menteri. Saya itu gini deh, mari kita bikin pilah bahasa. Yang disebut hutan itu adalah fungsinya ekologi, fungsinya konservasi. Saya titik deh. Ketika berubah ada fungsi ekonomi, saya bilang jangan hutan, namanya kebun. Jadi misalnya kebun sawit, ya kan, kebun sengon, kebun jati, sudah namanya kebun, jangan lagi hutan. Karena kalau hutan itu ada keanekaragaman hayati, ada keanekaragaman hewani. Karena saya khawatir ketika ini tidak dipilah, gitu kan, mana hutan mana kebun, ketika dilihat dari atas hijau dalam pikirannya hutan padahal kebun. Ketika dipotret udaranya hijau dikiranya hutan padahal kebun. Ketika berubah jadi kebun maka konservasinya menjadi hilang karena kan tanah-tanahnya di land clearing kan digundulin, diratain, kemudian kelok-keloknya dirubah. Ketika diratain ditanamin pohon sejenis, ya air sudah dengan mudah dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ini problem kita, gitu. Ini problem kita. Kang Deddy, bahwa kita satu hal bahwa kita memang masih belum peduli pada alam seluruhnya begitu ya. Saya setuju dengan Anda. Ini bukan seperti sekarang ada pandemi COVID semua orang harus pakai masker gitu. Kalau ada yang melanggar mungkin lebih sedikit daripada yang pakai masker. Mudah-mudahan sudah begitu. Tapi begini, Anda sudah lama di Komisi 4 dengan situasi yang mirip-mirip terus mengenai situasi alam. Hutan bertahun-tahun di Komisi 4. Apa betul sulit betul mulai dari pusat sampai daerah begitu ini betul-betul untuk bisa menjaga saja? Atau memang situasinya apa sih yang membuat kita sampai kecolongan terus istilahnya? Kalau nih bencana-bencana ini ada faktor alam. Apa Kang? Ini deh, kalau teman-teman di Kementerian Hidup itu kan ada bahasa yang disampaikan di depan publik, kan ada bahasa yang disampaikan di balik publik gitu loh ya. Kita memahami juga teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup mengalami kendala psikologis. Silahkan tanya di hati nurani mereka. Mereka mengalami berbagai kendala di lapangan. Karena persoalan hutan, persoalan kebun tidak murni, hanya persoalan administratif. Tetapi ada aspek-aspek yang bersifat politik, ada aspek-aspek yang bersifat penegakan hukum, ada aspek-aspek lain yang begitu kuat. Nah itu Komisi 4 nggak bisa bantu untuk memperbaiki itu walaupun cuma sedikit. Kita keras loh Pak. Kalimantan Tengah kita datangin 7 jam saya perjalanan naik mobil. Dan selanjutnya kan eksekusinya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga saya berulang-ulang meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk proaktif melakukan langkah koordinasi. Satu, dengan Menteri Pertambangan dan Energi. Yang kedua, dengan Menteri Pertanahan dan Tata Ruang. Yang ketiga, dengan Kepala Bappenas, dengan Menteri PUPR. Mari kita jujur-jujuran secara bersama-sama bahwa tata ruang yang kita susun ini tidak sesuai dengan kebutuhan alam itu sendiri. Kita jujur deh, kita jujur. Nah, seiring dengan Undang-Undang Cipta Kerja perizinan cepat, maka tata ruangnya harus segera diperbaiki dulu. Nanti izin-izin cepat tata ruangnya tidak sesuai. Karena kebijakan penyusunan tata ruang tidak ansih murni kebijakan penyusunan berdasarkan landasan teknis yang didasarkan pada filosofi alam dan lingkungan. Pada ujungnya kan diambil pada kebijakan politik, pendekatan ekonomi dan politik. Oke. Mas Edo, Walhi kan dan juga lembaga-lembaga lain yang sangat peduli terhadap lingkungan di Indonesia ini kan juga tidak kurang sebetulnya. Bahkan Walhi ada di daerah
Kita sering dengar bahwa Walhi juga keras terhadap pemerintah daerah kalau soal-soal alam begini. Ya. Pertanyaan saya sama nih, seperti kemudian anjing menggonggong kafilah berlalu begitu mungkin lebih tepatnya ya. Sehingga kemudian sulit sekali untuk melakukan perubahan-perubahan kepada para pemimpin daerah sebagai sebuah dugaan bahwa izin mudah saja diberikan tanpa memperhitungkan tata ruang dan lain-lainnya. Tapi masih adakah kemungkinan kita itu bisa menyelamatkan ini semua setelah apa yang terjadi, Mas Edo, menurut Anda? Apa yang harus kita lakukan? Pasti masih bisa. Pasti masih bisa, Mas Bayu. Dan yang saya mau sampaikan, meskipun tantangan kita baik di pusat maupun di daerah itu cukup besar gitu ya, tapi itu tidak membuat kita berhenti begitu ya. Karena begini, kami selalu mendudukkan satu persoalan begitu ya, bahwa kita dilindungi oleh konstitusi gitu ya, undang-undang. Kita mempunyai hak yang sama gitu. Pertama soal kita selalu menyampaikan kepada publik, kepada komunitas gitu, bahwa setiap orang itu mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu satu. Kalau kemudian ini sudah dipahami, artinya kita mempunyai keinginan, bahkan sampai keberanian untuk memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat itu buat kita. Persoalan banjir, dan saya pikir itu adalah bagian dari itu. Karena kalau kita tidak ingin mendapatkan banjir, kita tidak ingin mendapatkan persoalan lagi terhadap lingkungan hidup kita, ya kita harus perjuangkan itu. Nah, itu adalah semangat menurutku ya. Nah, yang kedua, kalau kemudian betul pemerintah punya komitmen, ya tolong dibuktikan gitu ya, kalau punya komitmen bahwa Indonesia ini betul adalah negara yang rawan bencana. Misalnya kita adalah negara yang saat ini misalnya berada di sebuah fakta perubahan iklim, dan kita mengalami krisis iklim hari ini. Nah, harusnya upaya-upaya untuk menjawab itu atau menangani itu dilakukan. Misalnya, ya kalau kemudian Indonesia tetap bertahan dengan komitmen untuk menurunkan emisi 29% hari ini, saya pikir itu tidak akan menjawab persoalan yang ada hari ini di Indonesia. Kang Deddy. Makanya itu harus ditingkatkan ambisi Indonesia untuk menurunkan emisi dan seterusnya. Karena aku bilang tadi, semua yang namanya kebijakan-kebijakan di Indonesia yang dikeluarkan harus dilandaskan dengan yang namanya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan penataan ruang, berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kita yang ada hari ini. Oke. Sambil sedikit menunggu Kang Deddy bergabung lagi melalui telepon, Mas Edo, misalnya dalam kasus Kalimantan Selatan yang hutannya ada berkurang dan lain-lain. Apa pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa dilakukan? Karena kan saya melihat begini, Walhi di Kalimantan Selatan mungkin ada pro dan kontra terlibat dengan pemerintah provinsi di sana. Saya berharap bisa tetap terjalin sebuah kerjasama, tentu dari kedua belah pihak, dan kemudian memperbaiki alam di sana. Hal-hal semacam ini akan diupayakan oleh Walhi di sana. Kita selalu mendorong pendekatan itu, Mas Bayu ya. Karena yang kita inginkan sebenarnya kemaslahatan untuk menyelamatkan masyarakat gitu ya. Tapi ingat, masyarakat juga itu kan butuh hidup. Mereka juga punya sumber-sumber penghidupan. Nah, artinya jangan serta-merta juga yang namanya yang menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat itu tiba-tiba kemudian diserahkan ke pihak lain. Sampai kemudian hari ini kesulitan untuk bertani, tidak ada lahan, bagaimana caranya mau bertahan hidup, apalagi untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya begitu. Artinya pembagian penataan ruang, bagaimana mengalokasikan ruang itu secara adil. Mas Bayu. Baik, Kang Deddy, terakhir ya dari Anda, kalau ada satu yang Anda ingin lakukan begitu, Kang Deddy Mulyadi, apa yang Anda ingin lakukan sebagai sebuah perubahan dan yang nantinya bisa menyelamatkan alam Indonesia di Komisi 4 DPR? Penegakan hukum dari sistem pengelola alam Indonesia itu terintegrasi seperti KPK. Dan itu dulu pernah disusun undang-undangnya dan belum turun PP-nya. Mudah-mudahan itu bisa segera direalisasikan. Karena kalau lembaganya tidak lembaga seperti itu, akan terus mengalami kesulitan dalam penegakan hukum, khususnya menjaga kelestarian alam Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan saya doakan itu menjadi salah satu resolusi Komisi 4 di mana ada Kang Deddy yang kemudian bisa terjadi di tahun 2021. Terima kasih. Kang Deddy Mulyadi, terima kasih. Mas Edo Rahman, terima kasih untuk wawasannya pagi hari ini. Selamat pagi.